Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini saya sampai ke Mojokerto dari Banten sana. Tentu seluruhnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ini adalah nikmat terbaik saya pada kesempatan kali ini bertemu dengan kaum muslimin yang ada di Mojokerto ini, terutama di masjid ini. Semoga pertemuan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai wasilah untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar, terutama berhubungan dengan interaksi dan komunikasi suami dan istri. Karena ini sangat penting. Karena banyak realitas yang luar biasa, tidak saja mempengaruhi, tidak saja terjadi pada kalangan orang awam. Bahkan saya pernah mendapatkan sebuah aduan, ada seorang ustadz, bahkan ustadz sunnah mungkin barangkali, itu justru kejam terhadap istrinya. Dan pertengkaran sudah biasa, bahkan sampai buta matanya karena kekerasan dari sang istri, sang suami. Dan itu tidak sedikit, banyak sekali. Makanya insya Allah saya datang ke majelis ini bukan untuk menyampaikan teori tentang bagaimana berislam dengan baik, bertauhid dengan baik, atau mengajarkan tentang prinsip-prinsip usulul thalathah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi saya ingin mencoba mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang hubungannya dengan rumah tangga. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling lama, dan itu adalah merupakan setengah dari agama, adalah tentang rumah tangga. Dan kalau ada orang atau ustadz atau kiai atau siapapun yang menyebut bahwa ibadah itu menghasilkan kebahagiaan, maka seharusnya kebahagiaan yang paling banyak diterima oleh kaum muslimin adalah kebahagiaan saat berumah tangga. Akan tetapi ironisnya, silakan dicek masing-masing, berapa kali sebulan bertengkar dengan istri, berapa kali berselisih dengan istri, berapa kali kemudian kita jiwa kita tidak tenang, gundah gulana dengan istri. Ini berapa kali bersepekan. Bahkan saya menemukan satu realitas yang luar biasa. Ada orang kaya raya mungkin triliunan, karena di depan saya dia hanya nge-approve sebuah pembelian perusahaan, harganya 851 miliar di depan saya. Orang ini ngobrol dengan saya. Tapi antum harus tahu, dia bertengkar, perang Bratayuda dengan istrinya minimal sepekan 2 kali. Gitu.
Dan istrinya mengatakan, "Mas, kenapa enggak dari dulu seperti ini?" Setelah saya jelaskan tentang penerapan ilmu tauhid yang dibaca, dibahas di masjid-masjid, bagaimana implementasinya dalam kehidupan rumah tangga. Dan dia mengamalkannya, setelah 3 bulan dia mengatakan begitu. Cerita di 2 bulan yang lalu, beliau baru pulang dari umroh 2 pekan. Beliau bilang, "Pak Ustadz, alhamdulillah, biasanya walaupun umroh bertengkar jalan terus, ini enggak." Kemudian pergi ke Korea 2 pekan juga sama, ceritanya begitu juga. Tidak. Jadi Islam membutuhkan implementasi yang real, termasuk bagaimana mengamalkan tauhid. Dan saya banyak membimbing para ustadz yang ilmunya ilmu usul salasah yang biasa kita bahas, tetapi implementasinya, dan mereka kaget karena ilmu itu diajarkan di pesantren-pesantren mereka, tetapi tidak diamalkan dalam kehidupan berumah tangga. Itu. Makanya saya sudah memberikan judul untuk panitia saat ini, judulnya Suamiku Rajaku. Kemudian koma, I love you. Yang ngomong I love you, ya berarti yang bicara siapa ini? Istri. Istri menganggap raja kepada suami, oke? Istri menganggap raja kepada suami. Kemudian ujungnya dia mengatakan I love you, bukan kurang ajar, kira-kira begitu. Itu yang kita bahas. Untuk itu maka selayaknya di majelis ini membiasakan kita bersolawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat, itu tanda kita kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada ayat khusus yang menyuruh kita untuk senantiasa bersolawat, dan juga tanda kita cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan pertama, apakah kajian saat ini kan kajian bukan rutin ya, kadang-kadang saja dimulai dari pertanyaan atau dimulai dari ngebahas materi ini. Saya tantang, silakan. Dari pertanyaan boleh, silakan. Kalau dari pembahasan, maka saya akan buka kapan saja antum boleh ngacung nanya. Gitu. Saya ada masalah begini gitu. Atau untuk supaya tidak saya ngomongnya, teman saya punya apa? Padahal saya nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Kita maklumi kan, kita maklumi. Karena memang perkara rumah tangga harus dirahasiakan. Yang sekarang lagi tren bertengkar sedikit dengan suami, gimana? Medsos menjadi alat tempat pengaduan seperti Yahudi mengadu di tembok ratapan gitu. Seperti itu. Sering nggak itu? Bikin ratapan seperti Yahudi, ratapannya di mana? Di tembok WhatsApp. Sering kan terjadi itu. Makanya kita jangan sampai begitu. Kita sudah ngaji sunnah, sudah bertahun-tahun gitu, kenal dengan Ustaz Abu Jundi, masa masih seperti begitu. Urusan rumah tangga digelar di mana? Di WhatsApp. Ini masalah besar. Kaum muslimin rahimakumullah, judulnya adalah Suamiku Rajaku, I love you. Ibu-ibu tolong dengarkan dengan baik. Dengan baik. Karena apa? Sasarannya kepada bagaimana ibu-ibu mengatakan ini. Kira-kira enak enggak kalau istri kita setiap pekan mengucapkan I love you pada kita? Bapak-bapak senang enggak nih? Senang ya? Kalau 2 hari sekali. Kalau kira-kira setiap ketemu. Nah, ini dahsyat. Dan tantangannya adalah apa? Kita diakui sebagai raja diraja oleh siapa? Oleh istri kita. Kerjaan raja apa? Merintah, ngongkon, betul nggak? Nggak kerja apa-apa. Ada nggak raja macul? Raja nyuci piring ada nggak? Raja nyuci piring, ngantar anak sekolah ada? Ada nggak? Nggak ada. Raja ngantar anak sekolah, nyuci piring, nyuci baju, masak, ada nggak? Nggak ada raja itu. Suami yang seperti begitu implementasinya di rumah, tetapi sang istri mengatakan, suamiku I love you gitu. Asik gak kira-kira itu? Padahal suaminya menurut orang kebanyakan mualesnya nggak ketulungan dan tidak mau membantu siapa? Istrinya di rumah. Tapi istrinya berani mengatakan suamiku I love you.
Yang ironisnya, mohon maaf, suaminya sejak mulai urusan dapur dibantuin sama suami. Urusan apa namanya? Urusan nyuci piring, nyuci baju dibantuin sama suami. Tetapi suami istri keluh mengatakan I love you kepada siapa? Kepada sang suami. Ini ada problem apa kira-kira kan gitu. Ini kita bahas. Supaya apa? Kita jangan salah berperilaku di rumah tangga sehingga kemudian istri salah berperilaku kepada kita. Ini hati-hati. Dan kenapa saya ngebahas masalah rumah tangga? Karena apa? Guru saya mengatakan bisnis itu, sukses bisnis itu hebat. Tapi cinta dalam rumah tangga adalah segalanya. Benar nggak? Untuk apa duit banyak kalau sepekan 2 kali bertengkar? Seperti itu. Untuk apa uang banyak, ilmu banyak, tapi dengan istri sulit akur. Bahkan untuk bermesraan dalam waktu 2 jam saja tidak sanggup. Ya, silakan. Siapa yang sanggup ngobrol dengan istri cekakak cekikik, tahu cekikik? Kemudian ujungnya tidak pertengkaran. Siapa yang berani? Rata-rata orang wani, Pak. Rata-rata orang wani. Padahal kalau melihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi itu melakukan tudaibu. Tudaibu itu artinya apa? Bercandaria. Bercandaria. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, tulaibuha wa tulaibuka. Benar enggak? Jadi rumah tangga itu isinya apa? Bukan pertengkaran, Pak. Bukan. Tapi apa? Bercandaria. Gitu. Untuk itu maka mari kita cek, semoga Allah memberkahi kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar materi ini selesai, atau tidak, kalau tidak selesai nggak ada masalah. Yang penting beberapa orang yang memang punya masalah, solusi dapat. Kaum muslimin rahimakumullah, garis judul besarnya kemudian saya urai dengan kalimat cinta, kesetiaan, ketulusan istri dalam pengabdian kepada suami hanya lahir dari kepuasan jiwa istri terhadap performa suami. Gimana? Kepuasan istri terhadap performa suami. Karena teori yang saya temukan dalam Islam, yang namanya rumah tangga itu 100% urusan suami. Jadi kalau kaum muslimin rahimakumullah ada pasangan rumah tangga sudah misalnya sudah 20 tahun tetapi istrinya tidak bertambah patuh kepada suaminya, tidak bertambah shalihat, ingat ya, standar tetap, standar wajib, standar paten, dan ini Quran yang berbicara. Seorang istri itu standarnya adalah fassalihatu qanitatun hafidhatun. Ini standar nih. Makanya untuk mengukur sukses rumah tangga dari awal sampai akhir pakai apa? Pakai kalimat tadi. Seorang suami atau istri sukses berumah tangga kalau standar ini nyampe. Istrinya berubah atau meningkat menjadi fassolihatu qanitatun, apa qanitat? Patuh tanpa tapi. Yang kedua, hafizat, menjaga kehormatan suami, menjaga harta suami, menjaga apapun yang ada dalam suami tidak sampai keluar ke rumah. Oke, sekedar mungkin barangkali refresh. Saya yakin ilmu ini sudah pernah disampaikan oleh para asatidz yang lain. Boleh enggak suami istri bertengkar di kamarnya, lalu isi pertengkaran itu keluar sampai didengar oleh anak? Boleh enggak? Boleh tidak, Pak? Tidak boleh. Inilah makna hafizat. Seorang istri yang sukses menjadi istri yang sukses hasil pendidikan siapa? Suaminya. Kalau ketika ada terjadi pertengkaran tidak sampai ke anak pun tidak sampai. Apalagi sampai kemudian ke ibunya, ke bapaknya, ke mertuanya, ke kakaknya, ke adiknya, apalagi sampai ke ratapan tembok WhatsApp.
Ini hati-hati. Untuk itu Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, saya tidak akan ngecek satu persatu, tapi tolong dicek saja. Selama ini sudah benar belum cara berumah tangganya? Dari mana ngeceknya? Istri kita tambah tahun menikah dengan kita, tambah solehah atau tidak? Dan solehah itu nilai ukurnya itu sangat jelas. Value-nya sangat jelas. Itu apa? Qanitatun hafidhatun. Jadi kalau 20 tahun pernikahan, istri tidak menjadi semakin taat dan patuh kepada kita, bahkan tambah suka ngeyel, bahkan tambah ngatur, bahkan suami sampai kemudian pikiran bawah sadarnya dalam kendali istri, maka mohon maaf. Contoh yang paling gampang, terutama anak muda yang baru umur 2 tahun menikah atau 5 tahun menikah. Siapa teman-teman kaum muslimin di sini yang kalau mau ngasih kepada orang tua kandungnya itu sembunyi-sembunyi dari istrinya? Nggak usah ngacung, takut semua soalnya. Oke ya? Siapa suami yang mau ngasih uang atau nafkah atau sedekah atau apapun namanya, dan ini terbaik, nafkah terbaik sebelum istri bahkan, itu kepada orang tua kandung, tapi sambil apa? Sambil sembunyi-sembunyi. Ingat, sambil sembunyi-sembunyi. Bahkan tidak berani ngomong ke istri. Bahkan kenapa? Karena kalau istrinya tahu, maka sangat berbahaya bagi urusan rumah tangga. Pasti pertengkaran terjadi. Kalau ini terjadi sampai ketakutan seperti itu, maka mohon maaf Pak, pikiran bawah sadar bapak-bapak sudah dalam kendali istri. Boleh nggak suami pikiran bawah sadarnya berada dalam pikiran bawah sadar istri? Boleh? Tidak boleh. Syekh As-Sa'di dalam kitab Taisir Ar-Rahman fi Kalamil Manan dalam menafsirkan ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa mengatakan, man huwa rajul, siapa suami itu siapa? Beliau mengatakan waliyun wa sayyidun, wali dan sayyid, pemilik dan tuan. Ada nggak tuan minta izin untuk membahagiakan ibunya kepada istrinya? Ada nggak? Perhatikan, tolong dicek. Jangan sampai usia pernikahan baru 5 tahun, tapi ingat, pikiran bawah sadar sudah dalam kendali istri. Sehingga nanti beli pelek izin istri. Halo? Ini di medsos banyak ini. Beli pelek izin istri, ganti mobil izin istri. Serius. Bahkan yang tragisnya lagi, suami yang bekerja di pabrik, istri yang menerima gaji, dan suami setiap hari uang transport. Ada yang kayak gini? Kalau ada nggak usah ngacung, nggak usah ngacung, nggak usah ngacung. Serius, nggak usah ngacung. Ini masalah. Boro-boro mau jadi raja, mau jadi setara aja tidak ada. Oke, perhatikan. Orang yang pikiran bawah sadarnya terkendali oleh istri, apakah dia layak setara dengan istrinya? Tidak. Karena orang yang terkendali berarti apa? Di bawah. Dan aneh bin ajaib, serius Pak, serius. Saya punya banyak teman yang biasa ngisi kajian di Serang sana itu. Ngisi kajian lambatnya minta ampun datang itu, setengah jam baru datang. Alasannya apa? Menunggu istrinya dandan. Padahal dia sudah beres-beres rumah dan lain sebagainya, lalu dia bawa motor ngisi pengajian. Dan pengisi pengajiannya keluhan tentang istrinya. Haula wala quwata illa billah. Jadi saya datang ke sini untuk apa? Menjadikan suami merdeka. Sebelum jadi raja, ada nggak raja yang terpenjara? Tidak ada.
Tidak ada raja yang dipenjara, tidak ada. Harus merdeka. Kenapa demikian kaum muslimin rahimakumullah? Karena mustahil. Ingat ya, perhatikan. Saya studi tentang tafsir rasanya cukup. Dan saya menemukan para ulama tafsir menyebutkan bahwa tata letak kata dalam Al-Quran itu pasti ada maksud dan konotasi tertentu. Sekarang pertanyaannya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa diletakkan duluan mana antara fas-sholihatu qanitatun hafidatun? Mana dulu? Rijal dulu kan? Bahkan menggunakan kalimat fas-sholihatu, kalimatnya begitu. Berarti apa? Mustahil di rumah kita ada istri solehah kalau suaminya tidak rijal, suaminya tidak qawam, itu mustahil. Makanya nggak usah banyak cerita. Yang ngajinya begini aja ya, karena kalau ngaji dusturiyah, wis bosan saya Pak. 25 tahun saya jadi dai bersifat dusturiyah, orang berkembang rasanya. Sementara problematika umat tidak tercapai. Saya berhenti ngisi pengajian di masjid ini sudah hampir 7 tahun. Dengan metode dusturiyah. Studi dakwah saya adalah bab manhaj talaqi wal istidlal dan bab tauhid. Itu saya. Biasanya membuka masjid-masjid baru itu pekerjaan saya. Setelah selesai, mereka sudah kembali pada sunnah, baru saya serahkan kepada ustadz-ustadz yang lain. Saya cari masjid yang lain, itu pekerjaan saya di masa lalu. Tapi saya tidak menemukan keindahan berikutnya. Makanya apa? Mesti ada orang yang seperti saya sekarang ngisi kajiannya agak nyeleneh gitu loh, kira-kira begitu lah. Dengan cara yang tadi. Oke, kita mulai ya. Mungkin enggak ayat itu dibalik? Jadi ayatnya itu bunyinya fas-sholihatu qanitatun hafidatun, baru ar-rijalu qawwamun. Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Enggak boleh, Pak, sama sekali. Maka rumus dasar, ini studi ilmu tafsir ya, tafsir. Maka berarti apa? Jangan berharap ada istri solehah di rumah kita kalau suaminya bukan rijal yang qawam. Bukan rijal yang qawam. Bukan rijal yang qawam. Contoh, sedikit saya kasih contoh. Ada enggak raja sering ngeluh ke rakyatnya? Ada enggak? Pertanyaannya, ada enggak suami di sini yang kalau ada masalah keuangan sering ngeluh ke istrinya? Apa, Pak? Banyak. Serius ini. Ustadz sunnah bahkan, maaf sayangku, panggilan kajian sepi. Ngeluh dia. Istrinya bilang, Mas, terus entek, tinggal 5.000 duitnya. Langsung dia bilang, maaf, kajian sepi. Istri butuh tahu nggak kajian itu sepi? Nggak butuh. Taunya istri ada uang. Gimana pun caranya nggak perlu tahu problematika suami. Kalau ada suami yang mudah menyampaikan problematika hidupnya kepada istri, namanya istri suami apa? Suami cemen. Serius ini. Dan itu sering terjadi. Makanya akhirnya kehilangan kehormatan. Akhirnya sang istri mengatakan, oh ternyata suamiku baperan. Boleh nggak baperan suami? Nggak bisa, mana mungkin seorang istri akan menjadi solehah kalau tahu ternyata suaminya kualitas cemen, nggak bisa. Maka laki-laki sesungguhnya tidak pernah menunjukkan dan memberitahu apa problematika yang sedang dia hadapi. Taunya adalah apa? Ketika istri minta sesuatu yang memang hak dan kebutuhan dia, maka dia tunaikan. Dari manapun nggak ada urusan. Nah, ini orang Mojokerto begitu biasanya kan gitu loh. Orang Surabaya begitu harusnya. Orang Surabaya kan isinya batu Madura gitu. Masa Madura cengeng kan nggak ada ceritanya. Tarung di jalanan gitu kerjaan. Di mana ada tempat kosong jadi lapak, akan begitu kan gitu.
Ya kan begitu, seperti itu. Petarungnya begitu. Karena guru saya bilang, jangan pernah mengaku jadi pengusaha serius sebelum meniru mentalitas Madura Bangkalan. Gitu kalimatnya begitu. Itu kata guru mentor bisnis saya. Nah, laki-laki itu begitu, nggak cemen, nggak cengeng gitu loh. Punya masalah dikit kayak gitu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua makna qawam dan implementasinya dalam melahirkan kecintaan, kesetiaan, kepatuhan istri. Makna qawam. Kalau tadi saya menggunakan tafsir Syekh As-Sa'di, ini menggunakan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Saya yakin di sini banyak ustadz yang sudah membaca tafsir ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Apa makna qawam dalam menurut saya Imam Ibnu Katsir? Beliau mengatakan dalam kitabnya yaqulu ta'ala ar-rajulu qawwamuna 'alan nisa ay ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ati ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza i'wajat. Kalau tadi saya Sa'di hanya dua, wa huwa waliyun wa sayyidun. Kalau beliau mengatakan ada 4 elemen qawam suami. Nah, ini istilah mujad boleh. Ada 4 elemen qawam suami. Pertama, ra'isun. Ma huwa ra'is? Ra'is adalah pemimpin. Boleh nggak pemimpin minta izin pada rakyatnya? Nggak ada, Pak. Langsung saja. Nah, kalau sampai urusan membahagiakan, memenuhi kebutuhan ibunya sampai minta izin kepada istrinya, maka sudah jelas dia bukan seorang rais. Itu singkatnya begitu. Itu contoh kecil. Yang kedua, kabiruha. Kabir itu apa? Besar, agung, mulia, terhormat. Orang terhormat mudah ngeluh nggak? Tidak. Kemudian wahakimu 'alaiha. Apa hakim? Pemutus perkara. Suami memiliki kedikdayaan untuk memutuskan seluruh terah anak-anaknya disekolahkan di mana. Ada suami yang bilangnya begini, Mas, anak kita sudah umur 6 tahun, mau disekolahkan di mana? Ah, terserah mamah saja. Kerjaan saya kan hanya apa tuh? Cari duit. Urusan itu urusan mamah. Boleh begitu? Halo, boleh begitu? Tidak boleh, Pak. Saya tegas di sini tidak boleh. Kenapa? Saya mau tanya, terah dalam Islam itu dibangun berdasarkan laki-laki atau berdasarkan perempuan? Kalau yakin berdasarkan laki-laki, maka seluruh terah kita, anak-anak kita mau jadi apa urusan siapa? Urusan bapaknya, urusan suaminya. Gak bisa diserahkan kepada siapa? Kepada ibunya, gak bisa. Makanya keputusannya begitu. Sekolah di mana, karakter yang mau dibangun seperti apa, siapa yang harus memberi? Suami. Ini materi belum masuk ya, ini baru ini. Kemudian yang keberapa? Yang keempat adalah mu'addibuha. Pendidik. Suami adalah pendidik istri. Dari sini saja sudah jelas. Maka baik buruknya istri kita, solehah ataupun tolehahnya istri kita tergantung model pendidikan yang diterapkan oleh sang suami. Ini sangat penting, luar biasa. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, jangan pernah menyalahkan istri pada saat istri error. Kenapa? Errornya istri penyebabnya karena salah didik suami terhadap istri. Atau bahasa yang lain, suami lalai mendidik istri. Oke, saya kasih contoh. Ketika kita mengatakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah, betul? Maka ibadah itu hasilnya lebih mendekatkan diri kepada Allah, oke, paham? Lebih menyerahkan diri kepada Allah, lebih mudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, betul?
lebih sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan lebih khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kaitannya berbakti kepada suami. Pertanyaannya, apakah itu indikator semua itu meningkat atau menurun? Ini penting. Itulah peranan sebagai suami, sebagai mu'addib. Realitasnya nggak ada yang sadar. Kenapa? Karena banyak laki-laki menganggap bahwa kewajiban utama seorang laki-laki itu apa? Ngasih makan istri, ngasih fasilitas istri. Padahal dalam teori yang saya temukan dari Islam, bahwa yang namanya nafkah, kewajiban nafkah seorang suami kepada istri itu bukan hanya materi. Serius, bukan hanya materi. Paling tidak ada 4, Pak. Dan kalau saya lihat pola keseimbangannya, 4 itu materi hanya 15%. Mohon maaf, Pak. Kalau diskusi kita setiap hari dengan istri, hubungannya dengan apa? Dengan urusan dengan meja makan dan fasilitas baju, fasilitas rumah, fasilitas pakaian, dan fasilitas kemudian transportasi, maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, kita lalai dalam menjalankan memberi nafkah kepada istri. Karena ada yang kedua. Apa yang kedua? Sama, minimal. Kalau yang tadi maksimal 15%, kalau ini maksimal berapa? Minimal berapa? 15%. Yaitu apa? Memberikan nafkah biologis. Mohon maaf, Pak. Siapapun antum yang berhubungan suami istri dengan istri, lalu tidak sanggup memberikan 2 kali orgasme dalam setiap hubungan suami istri, maka antum termasuk laki-laki zalim. Perlu saya ulang? Jika ada laki-laki di tempat ini yang tidak sanggup memberikan 2 kali orgasme kepada istrinya setiap hubungan suami istri, maka antum termasuk laki-laki zalim. Antum butuh ilmu itu, silakan baca buku seluruhnya, buku Al-Imam Ibnu Qayyim. Di pesantren saya, pegangan utama kitab adab, kitab akhlak, kitab tasawurnya adalah apa? Buku Al-Imam Ibnu Qayyim. Seluruhnya dibahas. Kita temukan di situ. Di Sayyidul Khatir kita temukan bahwa kebutuhan seksual seorang istri jauh lebih membutuhkan dibanding kebutuhan makan dan minum. Jadi kalau antum tidak sanggup melakukan, bisa kemudian istri mencapai 2 kali orgasme itu, maka ingat, istri menyimpan kekesalan yang bertumpuk-tumpuk luar biasa, yang akhirnya boro-boro mengatakan I love you untuk melihat saja senep lihatnya. Karena ternyata apa? 24 jam suami hanya memberi beban. Dan insya Allah saya jamin, siapa suami yang sanggup memberikan kepuasan dua kali dalam setiap berjima, maka ingat, dari kerja mulai jam 4 pagi sampai kemudian istri kita tidur, itu rilis, itu selesai semuanya. Jadi kalau istri antum jarang tersenyum, bahkan mudah marah, nggak usah nanya kemana-mana. Apalagi menyalahkan Pak RT atau Pak RW, nggak usah. Apalagi menyalahkan Ustadz Abu Jundi, nggak usah itu. Itu kesalahan antum karena apa? Tidak memberikan 2 kali tadi itu. Itu baru berapa? Baru berapa persen? Baru 30%. Yang ketiga, nafkah psikologis. Nafkah psikologis. Teman-teman, perhatikan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Pernah antum mendengar hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi mencela Aisyah radhiyallahu anha, menjelek-jelekannya, menjatuhkan mentalnya, menjatuhkan kehormatannya? Pernah? Tidak. Lalu seberapa sering kita mengejek, menghina, mencaci maki bahkan pada istri? Misalnya datang ke rumah, dasar kamu, 5 tahun pernikahan ternyata kamu nggak berubah-ubah, rumah nggak pernah beres. Ada yang pernah ngomong begitu?
atau masakan belum jadi. Pernah ngomong begitu? Maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, nafkah psikologis tidak diberikan oleh sang suami. Gak bisa. Ini berbahaya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, selama antum sering mencela perbuatan istri, sering kemudian merendahkan, apalagi sering marah-marah, jangan pernah berharap istri antum solehah di rumah. Karena apa? Kunci solehahnya istri adalah tidak marahnya antum di rumah. Bahkan ada satu kajian yang luar biasa, bahwasanya apa? Dasar daripada baiti jannati itu ada di rumah adalah kalimatnya apa? Sebagaimana kata Rasulullah Muhammad SAW, apa kalimatnya? La taghdab walakal jannah. Dalam teori yang saya temukan dari berbagai ayat dan di berbagai kajian, saya menemukan yang tidak boleh marah siapa? Suami. Sebab kalau suami marah, itu sangat berbahaya. Kita sudah pernah mendengarkan hadis sahih dari Muhammad SAW. Apa kalimatnya? Ketika sang suami tidak suka dengan penolakan seorang istri, terhadap keinginannya untuk berjima, maka Allah menurunkan laknat. Padahal hanya sekedar kesal saja gitu. Makanya ingat kaum muslimin rahimakumullah, kapan saja antum kesel kepada istri, jengkel kepada istri, apalagi marah kepada istri, maka saat itu ingat Allah menurunkan laknat kepada istri. Betapa raja teganya antum kepada siapa? Kepada istri. Benar nggak? Jadi kenapa istri kita sering membangkang? Kenapa istri kita sering kemudian tidak menurut sama kita? Penyebabnya apa? Karena kita marah ke istri. Perhatikan, ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, sehebat manusia itu bukan orang yang jago perang, tapi siapa? Orang yang seharusnya marah, tetap dan kemudian punya alasan untuk marah, tetapi kemudian tidak bisa meluapkan kemarahan. Dan dia sanggup untuk menahannya. Kira-kira yang layak kayak begitu, orang rendah ke yang tinggi, atau orang tinggi yang rendah? Ya layaknya itu suami ke istri atau istri ke suami. Misalnya, suami istri menahan marah berdasarkan dalil itu. Cocok nggak? Nggak cocok, Pak. Yang cocok apa? Suami menahan marah kepada istri yang punya alasan kuat untuk marah, tapi dia menahan. Maka dia pahalanya luar biasa besar dan dia orang yang paling hebat, luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin, Pak, seluruh studi saya tentang berbagai kitab yang saya baca, ternyata rumus untuk menciptakan istri soleh hanya satu. Hadis Nabi, la taghdab, jangan marah ke istri. Pertanyaannya, hari ini ada yang sedang jengkel ke istri? Jengkel saja bermasalah loh bagi istri. Makanya mohon maaf, Pak, kalau kita ingin menciptakan ingin melahirkan istri yang patuh kepada suami, salah satu cara yang paling terbaik adalah apa? Tidak marah. Nah, seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, itu ringkasan penjelasan dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang artinya ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ati ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza i'wajat. Kaum muslimin rahimakumullah, materi belum saya bahas, baru permulaan. Untuk itu maka saya buka dulu pertanyaan atau satu atau dua pertanyaan supaya kita hidup. Karena saya tidak mau hanya menyampaikan materi ditelan tapi kemudian tidak memberikan solusi. Silakan, barangkali kalau ada. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Karena saya tadi sudah janji ingin mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan rumah tangga. Alhamdulillah ada pertanyaan yang mengarah ke sana. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau istri yang marah-marah, kalau didiamkan tambah ngelunjak? Ngelunjak. Pertanyaan saya adalah, siapa yang merasa dilunjaki oleh istri? Mohon maaf,
Siapa yang merasa istri kok tambah ngelunjak gitu? Oke, pertanyaannya, sebenarnya itu tanda kekesalan, tanda kemarahan, atau tanda kelapangan? Halo? Kekesalan? Nah itu masalah. Itulah masalah. Nah, tapi saya tidak akan permasalahkan itu. Karena saya yakin antum juga bisa merasakan itu. Karena tidak ada solusi. Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan, ini penerapan tauhid dalam rumah tangga ya. Istri marah adalah stimulus, sepakat ya? Istri marah adalah stimulus, sepakat? Stimulusnya adalah apa? Istri marah. Pertanyaannya, pada saat istri marah sebagai sebuah stimulus ini, apakah akan kita tanggapi oleh diri kita sendiri sesuai dengan ilmu yang kita mampu, atau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau pertanyaannya begini, siapa ketika istrinya marah lalu bertanya sama Allah, ya Allah, lihatlah istriku, dia sedang marah. Perasaan dulu waktu saya minta sama engkau nggak kayak begini gitu. Ada yang kayak begini, Pak? Lalu apapun istri yang sampaikan, bilang sama Allah, ya Allah, istri saya ngomong kayak begini. Apa kira-kira sikap terbaik saya, pilihan kata terbaik saya, perbuatan saya, agar kemudian istri bisa berhenti marah? Ada yang pernah begitu? Ketika istri marah itu dialognya dengan Allah, bukan langsung dijawab, ada? Tapi rata-rata gimana? Rata-rata bagaimana? Istri marah langsung disikapi dengan kemampuan yang kita miliki. Bisa enggak? Tidak bisa. Ingat, kita sudah belajar ilmu tertinggi dalam Islam namanya ilmu tawakal, betul? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Munculnya pikiran bahwa kalau didiamkan tambah ngelunjak, itu penyebabnya apa? Karena sang suami tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika istri marah lalu kita bilang, demi engkau ya Allah, istriku marah luar biasa. Jika engkau mengandalkan aku untuk menyelesaikan masalah istriku marah, maka aku yakin tidak akan pernah bisa selesai. Pernah ngomong begitu, Pak? Pernah ngomong begitu ke Allah? Halo? Pernah ngomong begitu? Enggak pernah. Lalu di mana fungsi hadis yang mengatakan atau doa yang mengatakan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin? Di mana letaknya? Bukankah doa itu mengatakan ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup dan yang maha menghidupkan? Betul? Yang maha tegak, yang maha kuat, yang maha menegakkan segala sesuatu. Astaghitsu, aku memohon kepada engkau, aslih li sya'ni kullahu, tolong perbaiki aku seluruhnya, termasuk istri. Tapi ujungnya apa, Pak? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Betul? Jangan kau serahkan urusanku kepada aku. Oke, Pak, perhatikan. Ketika istri marah, kita jawab, kita respon berdasarkan otak kita, pikiran kita, perasaan kita, dan apa yang menurut kita bagus, berarti menggunakan siapa? Menggunakan keinginan kita, menggunakan ego kita. Akhirnya apa? Karena kebodohan kita, karena kelemahan kita, sebagaimana Allah menyebutkan wa ma utitum min ilmin illa qalil, apa kalimat akhirnya kemudian apa? Yang keluar adalah apa? Kebijakan yang kita miliki. Akhirnya tarung kita dengan istri. Kenapa? Kita tidak menjadikan Allah sebagai pelindung. Mohon maaf, Pak. Kapan saja antum meneruskan metodologi ini untuk menghadapi istri, sekalipun antum menikah sampai umur 40 tahun, tidak akan pernah berhenti yang namanya bertengkar. Tapi kalau menggunakan kapan saja stimulus itu datang dari istri kepada kita, termasuk marah tadi, lalu kita apa? Menggunakan ilmu as-samadiyah. Ingat saya apa ya? Pensarah kitab usul salasa. Saya membaca sekitar 5 syarah usul salasa. Yang salah satu ulama ini mengatakan
bahwasanya apa? Dalam Islam, dalam tauhid ada namanya tauhid as-samadiyah. Tauhid bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang tidak menggunakannya pada saat ada stimulus datang. Maka akhirnya kemudian apa? Problematika dari istri kita jawab dengan kekuatan kita. Selesai tidak? Tidak selesai. Karena apa? Ada pelanggaran tadi, tidak menggunakan tauhid as-samadiyah. Harusnya apapun stimulus dari istri yang datang, maka ingat, sandarkan dulu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tidak mau menjawab, saya tidak mau merespon apapun yang datang dari istri saya. Saya akan serahkan semuanya kepada Engkau. Tolong kasih stimulus kepada saya. Tolong kasih inspirasi kepada saya agar saya bisa menjawab apa yang. Ingat Pak, saya bertahun-tahun menggunakan ilmu ini. Maka saya sangat jarang sekali bertengkar dengan istri. Bahkan tambah istri tua, tambah sayang. Saya mau datang ke sini, istri saya nge-WA. Sayangku, hati-hati bicara dengan umat. Selalulah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Kalimatnya begitu. Karena istri saya tahu, saya didai. 7 tahun sudah tidak banyak menginjak masjid untuk isi kajian. Karena pekerjaan saya adalah apa? Mengejar para pengusaha untuk belajar ilmu tauhid dan disuruh bayar oleh saya. Belajar ilmu rumah tangga ke saya, berapa bayarnya Pak? Paling murah? 85 juta Pak. Serius nggak main-main. Dan saya kejar itu. Kenapa? Saya tahu mereka nggak mau belajar di masjid. Nggak mau kumpul-kumpul kayak gini, nggak mau. Tapi ketika kebutuhan rumah tangganya ada, saya tawarin sebuah program, dia mau. Dan contohnya tadi itu, menginjak masjid sulit, tapi belajar tauhid dengan cara bayar mau dia. Luar biasa. Jadi begitu Kang. Makanya makanya saya yakin tidak ada seorang manusia yang sanggup mengendalikan dirinya. Ada nggak? Oke, saya tanya sini. Siapa yang pengendali hati? Pengendali jiwa? Pengendali sodor? Dada? Siapa? Tidak ada. Kecuali semua Allah Subhanahu wa taala. Ingat, istri marah yang tertimpa fisik kita apa psikologis kita? Yang menyerang kepada kita itu ke hati kita, ke pikiran kita, ke perasaan kita, ke dada kita atau kemana? Bukan ke fisik kan? Seluruhnya bersifat psikologis. Dan seluruh komponen psikologis kita itu seluruhnya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa Allah yang menguasai kita, kenapa kita tidak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bisa menjawab, bisa menyelesaikan masalah psikologis yang dihadapi oleh kita dan istri kita. Lalu kapan kita menerapkan ilmu tauhid dalam rumah tangga? Jadi mulai sekarang gimana Pak? Kalau istri marah, orang Jawa mengatakan mendem jero. Tapi ingat, mendem jeronya bukan bertanya pada diri sendiri. Tapi ngapain? Bertanya kepada Allah, ya Allah tolong saya kasih solusi. Maka ingat, setelah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka, ingat Mak, silakan antum membahas lewat pendekatan nahu atau lewat pendekatan tafsir tentang kalimat iyyaka nasta'in. Berarti apa? Apapun problem yang muncul kepada kita, ingat solusi pertama itu apa? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika istri marah, pertama kali yang kita lakukan ngapain? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Baru tauhid kita terapkan. Insya Allah seluruh solusi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban yang kedua, betul Pak, mungkin barangkali seorang laki-laki kalau ngatur sendiri uangnya pasti tidak bisa gitu. Tapi ingat, itu bukan alasan. Karena ada beberapa ulama mengatakan ketika istri tahu berapa kekayaan kita, itu hukumnya makruh, Pak. Hukumnya makruh istri tahu beberapa kekuatan finansial suami. Kenapa? Kata para ulama, kalau suaminya kaya raya, istri ugal-ugalan meminta keinginan. Padahal, mohon maaf Pak, apakah suami wajib memenuhi keinginan istri? Halo?
Apakah suami wajib memenuhi keinginan istri? Bukan termasuk nafkah. Wushatun nafkah yang diajarkan Rasulullah bukan pada wilayah keinginan. Bahkan Nabi pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceraikan istri-istrinya gara-gara istrinya meminta keinginan. Kewajiban suami apa? Memenuhi kebutuhan sebagaimana suami butuh. Itu sampai situ doang. Nah, seperti itu. Makanya, tetapi kalau kemudian suami diketahui tidak punya duit, rata-rata istri gimana? Ngenyek. Makanya apa? Suami tidak perlu memberitahu berapa kekayaannya kepada istri. Nggak ada kewajiban. Kalau antum tidak percaya, antum punya guru mungkin barangkali silakan tanya pada guru antum. Tidak ada, Pak. Tidak ada ceritanya seorang suami harus memberitahu berapa kekayaannya. Kenapa? Karena seorang suami punya kedikdayaan untuk menyumbangkan hartanya untuk 3 cinta yang utama. Ingat, Pak, ada cinta wajib Allah, Rasul, Islam. Butuh uang nggak untuk ibadah ini? Harus minta izin ke istri nggak? Nggak perlu, Pak. Masa infak ke masjid? Ada seorang suami ditugat cerai oleh istrinya gara-gara suaminya beli rumah untuk disedekahkan sebagai rumah Quran. Ada loh itu, Pak. Serius itu ada. Ini gara-gara salah kelola keuangan. Padahal beli rumah untuk jadi rumah Quran itu merupakan bukti cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam. Perlu nggak minta izin ke istri? Nggak ada ceritanya. Yang kedua, itu cinta wajib. Kata Syekh As-Sa'di dalam kitab Taisir Karamah fi Kalamil Manan itu mengatakan cinta wajib Allah, Rasul, Islam. Siapa yang tidak mengutamakan 3 hal ini dari yang lain maka pasti diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, cinta yang keempat adalah cinta utama. Cinta pada siapa? Kedua orang tua. Maka ingat, apapun kebutuhan orang tua kita harus memberikannya kepada siapa? Orang tua kita, baik suami istri ridho ataupun tidak ridho. Maka salah satu kedikdayaan seorang suami, dia akan memberikan nafkah kepada ibunya sebebas mungkin. Nah, itu nggak usah cerita bagaimana sahabat Nabi yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad SAW gara-gara apa? Mengutamakan orang tuanya dibanding anak dan istrinya. Pernah dapat cerita itu? Dia menahan makan karena ibunya belum makan. Anak-anaknya ditahan, jangan makan dulu karena ibu saya belum makan. Ada pernah cerita dapat itu? Silakan, Pak. Nah, kalau mendengar materi kayak begini sangat berat. Loh, kalau begitu aduh amat. Karena selama ini hasil gajian langsung diserahkan ke istri. Akhirnya apa? Untuk memenuhi 4 kewajiban cinta tadi tidak terpenuhi. Wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah, saya kira sampai sini mungkin barangkali kajian saya. Adapun kemudian jika ada hal-hal yang butuh diskusikan silahkan. Karena waktu juga sudah cukup atau ada pertanyaan lagi silakan kalau mau. Gimana panitia? Mau terus? Lanjut. Kalau lanjut berarti silakan bertanya. Karena materi nggak mungkin dibahas. Karena salah satu pembahasan sudah janji saya sudah sampaikan. Jangan pernah merespon stimulus dari istri dengan kekuatan sendiri. Saya mau tanya, Pak, apa bedanya Korun dengan Musa? Korun itu diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengolah apapun jadi duit. Oke, Pak? Berdasarkan doa Nabi Musa alaihissalam. Oke, sepakat ya? Dan berdasarkan itulah maka Korun menggunakan hak itu sehingga dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa lebih hebat dari Korun. Tetapi ketika ditantang oleh umatnya, ya Musa, ternyata engkau membawa kami bertahun-tahun hanya sekedar mau dijeburin kemana? Ke Laut Merah. Musa ngomong apa? Ngomong begini enggak? Oh tidak, di tangan saya ada tongkat. Ada ngomong begitu enggak? Enggak. Tapi Musa mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi. Inna ma'ya rabbi. Kalimatnya saya dini. Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada itu. Maknanya apa? Musa tidak menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh siapa? Oleh dirinya untuk menjawab persoalan.
Tapi apapun kekuatan yang dimiliki tidak digunakan oleh Musa sebelum minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, demi Engkau ini Firaun sudah dekat. Di depan ada apa? Tolong kasih petunjuk kepada aku. Padahal tongkat di tangannya. Antum kita sudah tahu kan kesaktian tongkat Musa? Seharusnya kalau bodohnya kita, ngapain minta tolong sama Allah? Sudah ada tongkat yang luar biasa sakti kan gitu. Bisa dipukulkan kapan saja. Tetapi Musa tidak begitu. Tapi Musa tetap saja, demi Engkau ya Allah, di depanku ada masalah. Masalahnya adalah apa? Fir'aun mengejar kami, sementara di depan ada lautan. Saya tidak tahu apa yang harus lakukan ya Allah. Tolong saya kasih petunjuk. Maka baru Allah menurunkan perintah pukulkan tong. Makanya pertanyaannya, memukulkan tongkat ke lautan itu atas perintah Allah, atas kemauan Musa? Perintah Allah. Ingat nih, apa kalimat yang bisa sering kita dengung-dengungkan? Mahwal ibadah? Ibadah itu kalau ada perintahnya, tapi nggak diterapkan dalam urusan rumah tangga. Kalau ada masalah dengan istri, langsung menggunakan kekuatan diri kita. Padahal Allah hadir. Allah mengatakan, aqrabu min hablil warid. Pertanyaannya, bolehkah kita mengakses Allah kapan saja? Boleh nggak kita maksa Allah kapan saja? Halo, maaf nih. Bolehkah kita mengakses Allah kapan saja? Boleh. Kenapa kita tidak mengakses Allah padahal Allah lebih dekat dibanding dengan istri kita? Maka mohon maaf Pak, kalau saya lagi dengan istri, saya tidak mau saya dahulukan, hai sayangku cium aku, enggak itu. Saya bilang dulu sama demi Engkau ya Allah, aku sangat merindukan dicium oleh istri saya. Tolong gerakkan hatinya supaya dia mencium saya. Tiba-tiba Pak, lagi ngurusin popok anak, tiba-tiba dia berdiri itu. Berdiri mencium saya. Mau kayak begitu Pak? Latihan Pak. Oh serius? Ini latihan tawakal. Ini latihan iya karena nasta'in. Jangan songong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan banyak masalah. Karena ingat kata para ulama, kata Ibnu Qayyim ini, manusia tidak diciptakan untuk menyelesaikan masalah. Ibnu Qayyim dalam Sayyidul Khatir nih. Dalam kitab Sayyidul Khatir, Ibnu Qayyim mengatakan begitu. Manusia tidak diciptakan untuk menyelesaikan masalah. Sebab apa? Kalau ada masalah, Allah sudah ngasih cara. Kalau ada masalah ngapain? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulama salaf ngomong apa? Seluruh ulama salaf menyimpulkan dari mulai Nabi, para sahabat, tabi'in, kalau ada masalah selalu wa idasta'anta fasta'in billah. Lah kita menghadapi istri, tiba-tiba kita sok jagoan. Saya punya ilmu komunikasi, saya punya ilmu segala macam. Lalu menggunakan ilmu ini tanpa konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat Pak, kewajiban kita menuntut ilmu. Tapi kapan menggunakan ilmu, boleh nggak kita sembarangan? Nggak boleh Pak. Mohon maaf Pak, materinya sudah saya tulis. Tapi saya bilang sama Allah, demi Engkau ya Allah, ini hanya ikhtiar saya. Jika menurut Engkau materi ini tidak sampai, nggak ada masalah. Yang penting ada manfaat yang tersebar melalui lisan saya untuk umat Islam yang ada di Mojokerto. Buktinya apa? Nggak nyampe kan materi? Belum nyampe loh ini. Baru saya bahas hanya seperempat doang, sepertiga doang. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, belajarlah menerapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belajarlah kemudian menerapkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala total dalam urusan rumah tangga. Jangan selesaikan dengan kemampuan kita, tapi selesaikan dengan backing terkuat kita. Siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah segala masalah akan selesai kalau semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa. Salah satu kelemahan manusia yang paling lemah manakala apa? Manakala sandarannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun stimulus dari istri, termasuk istri marah-marah. Makanya saat ini anak saya mau menikahi wanita. Saya katakan, yang penting dia muslimah, mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, udah nikahin saja. Kamu akan sukses mendidiknya kalau kamu tidak mengandalkan diri kamu sendiri untuk apa?
untuk mendidik istri. Kenapa begitu ayah? Karena boro-boro untuk memperbaiki istri, memperbaiki diri sendiri, boleh nggak mengandalkan diri sendiri? Halo, bapak-bapak tolong saya ulang sekali lagi. Boro-boro memperbaiki istri, ini hadis Nabi, doa ini. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, maknanya apa? Untuk memperbaiki diri kita saja tidak boleh menggunakan kekuatan diri kita, apalagi menggunakan apa namanya? Apalagi memperbaiki istri, sangat songong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kalau garis besarnya itu problematika manusia dihadapi, penyebab utamanya apa? Karena buruknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Pak? Allah mengatakan wa idasta'anta fasta'in billah. Ternyata apa? Ketika kita punya masalah, kita sok jagoan. Makanya mulai sekarang jangan pernah merasa sok jagoan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan hadis tentang apa namanya Sayyidul Istighfar. Beliau mengatakan ibadah itu ada dua rukun. Pertama hubbu kamilin, yang kedua dzullut tam. Merendahkan, menghinakan, menganggap tidak mampu kepada Allah setidak mampunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa hina sehina-hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, istriku marah. Ampun ya Allah. Jangan kau serahkan kepada aku untuk menyelesaikannya. Tolong saya ya Allah. Ini ada apa? Tolong saya. Kasih saya inspirasi. Apa inspirasi datang kepada kita? Datang, Pak. Karena buktinya apa? Ketika antum lapar, dikasih keinginan untuk makan. Itu salah satunya. Kaum muslimin rahimakumullah, saya kira cukup sekian. Adapun materi masih banyak untuk kita bahas, dan maka ketika kemudian kapan saja ada kesempatan waktu yang ada, saya ingin di masjid manapun yang mengusulkan judul materi atau tema materi adalah mustami. Karena apa? Kalau kita mau ngebahas ilmu, nggak akan habisnya. Tapi yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW, dituntut oleh Allah SWT, turunnya Nabi Muhammad dapat menyelesaikan masalah umat. Maka kalau mau ngaji ilmu segala macam, silakan ngajilah dengan guru-guru yang ada. Makanya saya minta, sekalipun saya ustadz tamu, saya minta muliakan guru-guru yang biasa mengajar di sini. Jangan melebihkan mereka dari saya. Karena mereka adalah guru-guru kita itu sudah luar biasa banyak berkorban untuk kita, sehari-hari membimbing kita. Saya hanya datang sekali-kali saja. Semoga Allah berkahi kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.